Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada sore hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajar kita untuk pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang structure and written expression. 1, 2, 3 structure and written expression. Yang nomor 4 ini kita akan bahas soal di listening. Ya, kita akan bahas soal di listening. Saya share screen dulu. Oke, kita akan belajar tentang listening comprehension. Nah, ini yang kita akan belajar tentang listening. Kita ke atas dulu. Kemarin kita sudah belajar di structure and written expression ini. Oke. Kita lanjutkan ke soal listening. Nah, di soal listening itu nanti Oke, di soal listening itu nanti ada 3 bagian, ya. Di soal listening nanti ada 3 bagian. Nah, di soal listening itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah part A. Part A ini adalah short conversation. Jadi short conversation. Short conversation itu adalah percakapan pendek antara 2 orang yang langsung ditanyakan oleh narator. Nah, seperti itu. Jadi laki-laki mengatakan, kemudian perempuan itu merespon, kemudian ditanyakan oleh narator. Itu adalah short conversation. Yang kedua, itu short conversation soalnya ada 30 soal. Nah, ada 30 soal, ini ada 30 soal. Ini adalah short conversation. Yang kedua adalah part B. Part B ini adalah long conversation. Long conversation, percakapannya agak sedikit panjang. Mungkin ada 3 atau 4 percakapan baru ditanyakan oleh narator. Kemudian yang terakhir adalah part C. Untuk part C di sini nanti adalah lecturing. Jadi part C itu adalah lecturing atau talk. Part C itu adalah lecturing atau talk. Nah, kalau di part B tadi ada 8 soal. Ini part B itu ada 8 soal, ini part B. Nah, ini ada 8 soal. Ini biasanya satu percakapan itu ada 4 pertanyaan. Jadi ada dua percakapan. Topiknya ada 2 topik percakapan. Nah, ini. Terus yang di part C ini ada talk atau proses lecturing. Talk atau lecturing. Nah, ini talk atau lecturing ini adalah percakapannya panjang, bukan percakapan ya. Ada seorang pakar atau dosen yang menyampaikan materi yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita diminta untuk menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen atau pakar itu. Nah, di talk atau lecturing di part C ini ada 12. Jadi ada 30 soal di part A, 8 soal di part B,
dan 12 soal di part C. Totalnya ada 50 soal. Waktu yang dihabiskan itu adalah kurang lebih 35 menit sampai 40 menit. Ya, tergantung dari percakapannya. Karena di buku ada yang ngomong 35 menit, ini ada yang ngomong 35 menit, ada yang ngomong 40 menit. Pokoknya kalau percakapannya selesai, berarti intinya listening selesai. Tapi kalau di structure and written expression itu sudah paten 25 menit, di reading itu ada 55 menit. Yuk, kita sekarang belajar di part A dulu. Part A ini adalah bentuk short conversation. Nah, short conversation ini nanti kalau teman-teman membutuhkan audionya, saya kasihkan audionya untuk belajar di rumah. Oke. Yuk, kita dengarkan untuk audionya di soal nomor 1. Nah, sebelum diputar audionya, instruksi dalam TOEFL itu sama. Jadi instruksi dalam TOEFL itu kalau PBT itu sama. Instruksinya sama. Kalau instruksinya sama, teman-teman tidak perlu apa istilahnya memperhatikan terlalu detail. Jadi karena instruksinya sama, jadi teman-teman nggak perlu menghabiskan waktu untuk mencermati instruksi itu, karena instruksinya sama. Oke, kita putarkan audionya. This audio program has been produced as a supplement to Longman Complete Course for the TOEFL Test by Deborah Phillips. Copyright 2001 by Addison Wesley Longman Incorporated, a Pearson Education Company. All rights reserved. The use of this audio program for the purpose of copying, transforming, or adapting in any manner, in whole or in part, is strictly prohibited without prior consent of Pearson Education. Complete test. Paper. Listening. Part A, page 515. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. On the recording you hear, "That exam was just awful." "Oh, it could have been worse." "What does the woman mean?" In your test book, you read, A, the exam was just awful. B, it was the worst exam she had ever seen. C, it couldn't have been more difficult. D, it wasn't that hard. You learned from the conversation that the man thought the exam was very difficult, and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, "What does the woman mean?" is D, it wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke, teman-teman.
perlu teman-teman ketahui nanti di sebentar. Sebentar. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam listening itu nanti itu setiap soalnya itu ada jeda. Jeda antara satu soal dengan soal selanjutnya itu adalah 12 detik. Jadi sekitar 12 detik. Jadi jeda soal antara satu soal dengan soal selanjutnya itu ada 12 detik. Sebentar. Jadi nah, jadi soal satu sama ke soal selanjutnya itu jedanya adalah 12 detik. Makanya 12 detik itu teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menentukan jawaban. Nah, tadi itu ada percakapan antara dua orang antara woman sama man ya, woman sama man tadi. Sebentar saya share screen dulu tadi. Oke. Nah, di sini pilihan nanti di soalnya ada A, B, C, D seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui di listening itu nanti yang perlu teman-teman cermati itu ada dua. Strateginya ada dua. Yang pertama, strategi untuk latihannya adalah teman-teman harus terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi harus terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Kenapa harus terbiasa itu? Karena kalau teman-teman tidak terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, itu biasanya ada ear shock. Jadi ada culture shock, jadi shock budaya atau keterkejutan budaya ini. Ini ear shock itu maksudnya adalah telinganya kaget. Telinganya kaget itu kenapa telinganya kaget? Karena ya tidak terbiasa untuk mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Maka dari itu saran saya adalah teman-teman harus terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris supaya telinganya tidak kaget. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus tahu polanya. Jadi di TOEFL itu ada polanya. Baik di structure ada polanya, di listening itu ada polanya. Nah, tadi ada percakapan antara dua orang. Woman mengatakan, nah di sini. Nah, ini saya akan bedah polanya ya. Saya akan bedah polanya ini. Ini percakapannya sudah saya buat.
Nah, di sini ada percakapan dua orang antara woman sama man. Woman mengatakan, Carla said that you were rather rude. Carla mengatakan bahwasanya kamu itu terlalu kasar. Man merespon, it's unfair for her to say that about me. Nah, what does the man mean? Nah, di sini mean ya. Jadi ini adalah bentuk meaning question. Jadi ini adalah bentuk meaning question. Maksudnya apa, sir? Meaning question itu adalah pertanyaan tentang maksud. Nah, meaning question itu biasanya adalah kurang lebih 50 berapa ya? Meaning question itu sering meaning question itu 50% dari contoh percakapan contoh ujian yang ada dalam TOEFL. Nah, ini sebentar. Ini Ini buku merah ya, Sir? Halaman berapa ya, Sir? ya, sebentar. Nah, ini di chapter 3 di buku merah itu saya membahas tentang jenis-jenis pertanyaan yang sering muncul dalam listening. Jadi jenis-jenis pertanyaan. Nah, teman-teman harus benar-benar akrab dengan kosakata ini. Jadi kosakata ini adalah kosakata yang sering digunakan dalam listening. Contoh di sini ada kata contohnya ada kata apa? Di sini ada kata mean. Mean itu artinya maksud. Imply itu menyiratkan atau menyatakan secara tidak langsung. Ada kata suggest. Jadi ada kata suggest atau menyarankan. Suggest atau menyarankan. Ada kata invert. Invert itu disimpulkan. Concluded ini disimpulkan. Talk about sedang perbincangkan. Assume menganggap. Jadi teman-teman harus benar-benar akrab dengan kata-kata ini atau ngerti maksud dari kata-kata ini. Kenapa? Karena ini adalah jenis yang sering ditanyakan. Assume, ada probably. Nah, di situ ada kata probably artinya mungkin ya. Ada expect, harapkan. Ada believe, most likely, paling mungkin. Say, katakan atau mengira. Feel about, rasakan tentang. Nah, jenis-jenis kosakata ini harus sudah familiar di telinga teman-teman. Nah, soal yang pertama tadi itu adalah tentang meaning question. Meaning question atau pertanyaan tentang maksud. Jenis pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam soal listening bagian pertama. Sekitar berapa persen? 50%. Jadi meaning question itu 50% dari jenis pertanyaan yang sering ditanyakan dalam listening. Kenapa kok meaning question sering ditanyakan? Karena tujuan dari pembuat soal itu adalah untuk menguji pemahaman peserta tes. Karena tujuannya adalah menguji pemahaman peserta tes, makanya pertanyaan yang sering digunakan adalah mean, maksud, 50%. Nah, pada jenis pertanyaan ini Anda diminta untuk mencari jawaban tentang sinonim. Jadi ketika itu adalah pertanyaan tentang meaning, nah itu Anda disuruh untuk mencari jawaban tentang sinonim.
kata dengan arti yang sama tapi bunyinya berbeda. Sinonim itu kata dengan arti yang sama tapi bunyinya berbeda. Atau restatement. Restatement itu apa? Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Contoh di situ ada kata forget. Forget itu artinya lupa. Nah, berarti sama dengan did not remember atau didn't remember. Nah, jadi meaning itu nanti teknik yang digunakan seperti itu. Sinonim atau restatement. Nah, untuk meaning ini nanti macamnya banyak. Macamnya banyak maksudnya bagaimana? Jadi nanti contohnya aktif itu restatementnya adalah pasif. Maksudnya sama tapi penulisannya berbeda. Atau kosakatanya berbeda tapi maksudnya sama. Contoh ada start, ada begin, itu sinonim. Di situ. Nah, di sini kalau kita melihat di percakapan ini, Carla said that you were rather rude. Carla mengatakan bahwasanya itu kamu itu terlalu kasar itu. It's unfair for her to say that about me. What does the man mean? Ini maksud dari laki-laki. Laki-laki itu adalah respons speaker kedua dengan mengatakan it's unfair. Lah di sini ada kata unfair. Unfair itu, fair itu artinya adil. Fair itu artinya adil ya. Adil. Fair itu artinya adil. Kalau unfair berarti tidak adil. For her to say that about me. Untuknya mengatakan itu tentangku itu. Nah, di sini kalau ada pertanyaan tentang meaning, cari sinonim, cari restatement. Tekniknya adalah cari sinonim, cari restatement. Nah, di sini Carla does not live very far away. Jadi Carla itu tidak tinggal itu jauh dari sini. Nah, ini berarti salah ini. Karena nggak nyambung. Maksudnya di sini laki-laki mengatakan it's unfair for her to say that about me. Jadi kamu nggak adil mengatakan itu tentangku. Itu. Aku itu nggak kasar maksudnya gitu. Nah di sini what Carla said was unjust. Apa yang Carla katakan itu tidak adil. Nah di sini kata unfair itu restatementnya adalah unjust. Kalau unfair itu artinya tidak adil, unjust itu artinya juga tidak adil atau curang itu. Nah, di sini jawabannya adalah yang B. Kalau jawaban he does not fear what anyone say, dia itu fear. Lah ini ada kata fear. Fear itu artinya khawatir. Jadi he does not fear. Dia tidak khawatir apa yang setiap orang katakan. Jadi ini tidak nyambung. Carla is fairly rude to others. Jadi Carla itu fairly itu apa? Dengan tulus itu. Artinya benar-benar kasar kepada yang lain ini. Kalau ini fairly itu artinya dengan tulus atau diartikan apa? Carla itu benar sifat aslinya gitu ya, benar-benar kasar kepada yang lainnya. Oke, jadi ini juga salah. Nah, yang ingin saya sampaikan dari contoh soal satu ini, kita bisa simpulkan yang pertama ini adalah jenis pertanyaan maksud, meaning question. Ini sifatnya 50% dari pertanyaan yang sering ditanyakan dalam TOEFL. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk menguji pemahaman dari peserta tes. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah kamu harus fokus pada respons speaker kedua. Kenapa? Karena respons speaker kedua biasanya yang ditanyakan oleh narator. Kenapa kok
respon speaker kedua? Ya karena tujuannya adalah untuk menanyakan maksud. Jadi dengan merespon seperti ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi ini tidak harus ya, tidak harus, maksudnya tidak harus speaker kedua, tapi kebanyakan memang segala yang ditanyakan itu direspon speaker keduanya. Karena dengan merespon atau menjawab seperti ini itu kira-kira maksudnya apa? Ini yang kedua. Jadi fokus pada respon speaker kedua. Yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan adalah hindari bunyi yang serupa. Ini tekniknya adalah hindari bunyi yang serupa. Bunyi yang serupa. Di sini seperti kata unfair. Unfair. Fair, far. Unfair itu artinya tidak adil atau curang, gitu. Kalau far itu artinya jauh. Ada kata unfair. Di sini ada kata fear. Fear itu artinya khawatir. Kalau unfair itu artinya tidak adil. Ini kedengarannya sama, tapi maksudnya berbeda. Di sini ada kata unfair, tapi di sini ada fairly. Fairly itu artinya apa? Dengan tulus atau benar-benar atau sifat aslinya dia itu kasar kepada yang lain. Nah ini, jadi hindari bunyi yang serupa. Nah, teknik menjawabnya adalah cari, kalau meaning question ini teknik menjawabnya adalah sinonim atau teknik sinonim atau restatement. Nah ini restatement. Oke, dari soal 1 ada yang tanyakan? Oke, tidak ada ya. Ini ada yang jawab. Siap saya mau audionya, Sir. Makasih. Oke, nanti saya kasihkan audio untuk didengarkan berkali-kali. Kemarin yang di batch 1 juga saya kasih audionya. Jadi video pembelajaran seperti ini saya kasihkan kepada teman-teman, audionya saya kasihkan, soalnya silakan di print, nanti teman-teman latihan kerjakan sendiri di rumah, diulang-ulang, karena soalnya tidak mungkin sama, tapi polanya sama. Jadi soalnya nggak mungkin sama, tapi polanya sama. Makanya pokoknya saya kasih semuanya. Nah, nanti bulan depan di batch 3 kita bahas lagi, soalnya berbeda. Soalnya berbeda. Dan yang ikut di batch 2 ini kebanyakan batch 1 juga ikut. Oke. Yuk kita lanjutkan ya. Soal nomor 3. Soal nomor 2, sorry. Soal nomor 2. Jedanya Oke, soal nomor 2. Jedanya 12 detik. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Oke. Di soal yang nomor 2, ini juga tentang maksud. Nah, di soal nomor 2 ini juga tentang maksudnya. Maksudnya bagaimana? Laki-laki mengatakan, I don't think this painting is very good. Saya tidak berpikir lukisan ini itu sangat bagus.
woman merespon, it's better than the first one, isn't it? Nah, isn't it ini adalah tag question. Tag question. Apa tag question itu? Tag question itu adalah short question, bentuk pertanyaan pendek. Letaknya di mana? In the end of sentence. Tujuannya untuk apa? To clarify the speaker. Nah, to clarify speaker. Nah, nanti untuk tag question, teman-teman bisa buka di buku hijau. Di situ saya bahas lengkap tentang tag question. Nah, di sini narator menanyakan apa? What does the woman say? Apa yang perempuan itu katakan atau maksud dari lukisannya? Nah, di sini adalah woman. What does the woman say? Apa yang dimaksud oleh perempuan tentang lukisannya? Woman ini adalah respon speaker kedua. Perempuan mengatakan, it's better than the first one. Jadi ini itu lebih baik daripada yang pertama. Kalau lebih baik daripada yang pertama, berarti sama dengan ada peningkatan. Nah, it's better than the first one. Jadi ini adalah juga pertanyaan tentang meaning question. Nah, apa yang perempuan maksud tentang lukisan? Perempuan respon speaker kedua, it's better than the first one. Itu lebih baik daripada yang pertama. Ini adalah meaning question. Nah, meaning question ini berarti teknik yang digunakan adalah restatement tadi. Lebih baik daripada yang pertama berarti sama dengan ada peningkatan. Soal nomor 3 ini jawabannya apa kira-kira? Oke. Ini semuanya sudah benar. They think it's an improvement. Jawabannya yang A. Nah, nanti biasanya kalau saya membahas seperti ini ada yang protes. Protesnya bagaimana? Protesnya gini. Yo enak sir, ada teksnya, jadi kita mudah untuk memahami. Kan di listening tidak ada teksnya. Nah, ketika ada yang ngomong seperti itu, dari awal saya mengatakan, halo? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini it's better than the first one. Ini lebih baik daripada yang pertama. Kalau lebih baik daripada yang pertama, berarti di sini ada peningkatan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus, tadi saya katakan apa? Hindari bunyi yang serupa. Jadi di sini hindari bunyi yang serupa. Nah, di sini ini ada kata it's better than the first one. Di sini ada kata first. Ini di sini ada fir tree ya. First fir tree. Nah, fir ini artinya apa? Fir itu artinya pohon cemara. Fir tree itu artinya pohon cemara. Nah, di sini lebih bagus daripada yang pertama. Di situ sama dengan ya ada peningkatan. It resembles the last one. Nah, jadi itu mirip dengan yang terakhir. Mirip dengan yang terakhir. Kalau mirip dengan yang terakhir ya berarti ini nggak ada peningkatan. Ini kan tadi dikatakan it's better than the first one. Lebih baik daripada yang pertama. It is the
the man has ever done. Ini juga salah. Oke, jadi ini adalah kalau ada kata mean, seperti yang soal nomor 1 mean tadi. Di sini ada kata mean, ada kata say, ini biasanya tentang maksud. Kalau tentang maksud ini cari restatement atau sinonim. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Yuk kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Jedanya 12 detik. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Nah, nah, di sini ada percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, your graduation ceremony is this afternoon. Upacara wisudamu itu sore ini ya, sore ini. I can't believe it. Aku tidak percaya. I've graduated at last. Saya telah lulus pada akhirnya. Nah, ini kata kuncinya I've graduated at last. Saya telah lulus pada akhirnya. Nah, ini adalah what does the man mean? Ini adalah soal maksud. Nah, makanya tadi saya mengatakan meaning question itu adalah 50%. Kenapa? Ya karena menguji pemahaman peserta tes. Nah, di sini 50%. Saya telah lulus pada akhirnya. Saya telah lulus pada akhirnya itu bukan berarti bahwasanya saya lulus terakhir. Nah, jawaban yang A. He graduated last in this class. Dia lulus terakhir di kelasnya. Ini bukan dia lulus terakhir di kelasnya, tapi dia telah lulus pada akhirnya. Nah, ini kedengarannya hampir sama, tapi sebenarnya di sini berbeda. Nah, kemudian yang B. He is the last person in his family to graduate. Yaitu adalah orang terakhir di keluarganya yang lulus. Tidak ada urusan, tidak nyambung sama sekali. Terus jawaban yang C. He does not believe he can improve gradually. Lah ini kata dia tidak yakin, dia tidak percaya kalau dia itu bisa meningkat gradually dengan bertahap. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D. He has finally finished his study. Dia itu akhirnya selesai belajarnya. Nah, ini teknik ini kan maksud nih. Teknik yang digunakan mesti restatement. Nah, itu teknik restatement itu adalah teknik membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Nah, kalau teman-teman sudah jadi ketika teman-teman sudah belajar dari buku yang merah, ya itu di situ saya membahas tentang teknik restatement atau sinonim itu di bab 5 ya.
Itu di bab 5. Saya bahas di bab 5. Nah, ini di bab 5. Nah, ini. Di bab 5, saya membahas tentang jawaban dengan sinonim atau restatement. Nah, jadi jawaban dengan sinonim sama restatement. Pilihlah jawaban dengan sinonim atau restatement. Nah, ini. Jawaban yang benar dalam sebuah percakapan pendek sering adalah jawaban dengan sinonim. Kata dengan arti yang sama tapi bunyinya berbeda. Atau restatement, membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda. Dengan maksud tujuan yang sama. Nah, jika Anda sudah menemukan bentuk sinonim atau restatement pada pilihan ganda, Anda menemukan jawaban. Jadi jangan ragu untuk memilih jawaban tersebut. Contoh di sini, why did the class move to different room? We couldn't get into our regular classroom. Someone lost the key. Nah, di sini kata lost the key. Jadi seseorang itu kehilangan kunci. Kita tidak bisa masuk ke kelas yang biasanya. Kenapa? Karena seseorang itu kehilangan kunci. Nah, kata lose the key ini sinonimnya apa? Nah, di sini adalah misplace. Place itu tempat, kalau miss itu salah. Ini istilahnya apa ya? Bahasa kita adalah salah naruh. Atau sama dengan lupa, hilang gitu. Nah, di sini ini teknik restatement, lose the key. Lose the key sama dengan misplace. Kalau jawaban yang A, they were in a regular room. They were in regular. Mereka itu berada di ruangan biasanya, ini salah. Artinya di sini salah naruh. Nah, itu contoh soal dengan restatement. Itu kalau di buku merah saya sudah bahas detail, ada videonya, ada audionya di bab 5. Yang tadi berarti jawabannya B ya, the key was misplaced tadi ya, yang buku merah. Itu kalau di buku sudah ada penjelasan, ada videonya. Baik, Yuk sir. kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oh, hujannya deras sekali di sini. Oke. Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? What does the man mean? Oke. Nah, di sini ada percakapan antara dua orang, antara woman sama man. Woman mengatakan, I got this dress only for $5. Saya mendapatkan pakaian ini hanya dengan berapa? $5. Man merespon, $5? Hanya $5? Hanya $5? Hanya $5? Bagaimana kamu bisa mendapatkan dengan sangat murah? Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan dengan sangat murah? Bagaimana kamu bisa mendapatkan dengan sangat murah? Nah, what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki? Nah, kita lihat dari soal nomor 1 sampai nomor 4 itu maksud. Yang pertanyaannya adalah maksud aja terus. Kenapa kok maksud terus? Karena memang ini tujuannya adalah untuk menguji pemahaman peserta tes
menguji pemahaman peserta tes tentang percakapan ini maksudnya apa. Nah, di sini ada $5. How did you get it so cheap? Bagaimana kamu $5? Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu murah? Narator menanyakan, what does the man mean? Oke, jawaban yang A. He surprised they were 5 dress. Nah, ini bukan 5 dress, bukan 5 pakaian, tapi $5. Berarti jawaban yang A salah. Nah, di sini it was an unexpected inexpensive dress. Nah, di sini how did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu murah? Nah, murah itu sinonimnya apa? Inexpensive dress. Nah, di sini cheap itu, kalau expensive itu mahal. Kalau inexpensive berarti ini murah atau tidak mahal. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B. It was unexpected. Lah, unexpected itu tidak sesuai yang diharapkan. Kenapa? Karena murah banget. Karena murah banget. Jawabannya yang B. Oke, teman-teman, ini mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Karena ternyata laptop saya sudah habis baterainya. Hujannya juga, lampunya mati. HP-nya juga ini tinggal beberapa persen saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahasnya agak sedikit padat. Atau nanti kita mulai lebih awal 3:30 gitu untuk pertemuan selanjutnya. Supaya nanti pertemuan materi listening bisa selesai. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian. Ini lampunya tidak mendukung, kondisinya juga tidak mendukung. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.